Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan kami, pengurus Ikatan Alumni Semansa 2000. Kali ini kami mencoba melakukan kegiatan silaturahmi yang dikemas dalam sebuah podcast dengan nama Ngobras 2000, yaitu ngobrol bareng alumni Semansa 2000 Sumedang. Oke, terima kasih untuk semua. Dan malam ini kita sudah kedatangan dua narasumber yang telah kita undang hadir di sini bersama kita. Dewi Rahayu. Dan narasumber yang kedua tentunya masih rekan kita semua pada saat sekolah di bangku SMA kemarin atau dulu, yaitu Mamai Siti. Oke. Acara ini dikemas sengaja sebagai ajang silaturahmi buat kita semua. Kita akan berbagi pengalaman, berbagi cerita, berbagi inspirasi. Nanti kita akan ngobrol bareng-bareng, dan jangan lupa tentunya acara ini terselenggara atas kerjasama dengan satu GC 2000, yang kedua Dewi online shop ya. Dan tentunya hari ini kita sedang berada di Rindu Cafe Pemersatu. Tepuk tangan dong untuk sponsor kita. Kita mulai saja, jangan tunggu lama-lama lagi. Kita sudah kedatangan dua bidadari cantik. Ada Dewi dan Mamai. Kita akan coba tanya-tanya kepada mereka, oke? Kita mulai ya. Kita mulai dari Dewi dulu. Apa kabar? Alhamdulillah. Mamai, apa kabar? Alhamdulillah. Oke. Boleh dong cerita pada rekan-rekan semua, selama ini setelah kita tidak berjumpa selama 25 tahun, kalian kemana aja? Tapi sebelum itu, tolong dong barangkali yang lupa nih rekan-rekan kita, dulu tuh Dewi dan Mamai di kelas berapa dan ada punya pengalaman apa waktu di sekolah? Oke, silakan dari Dewi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Dewi Rahayu. Dulu di Semunsa duduk di kelas 1, 2, kelas 22 dan 3 IPS 2. 3 IPS 2. Saya Mamai sendiri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mamai Suti Muna Semanggi. Sama juga dengan Teh Dewi, kita waktu itu satu angkatan ya, dengan 2000. Posisi saya kelas 1, 3, 2, 3 dan kelas bahasa. Wah, bahasa keren dong. Berarti kalau kita tes bahasa Jepang bisa ya malam ini? Hai, wakarimasu. Wah, keren bahasa. Oke. Selain itu juga katanya nih, saat ini Dewi dan Mamai sudah menjadi seorang bisnismen nih. Yang kita tahu dari informasi dari tim kreator kami di acara Ngobras 2000 ini. Boleh terangin dong, Dewi dan Mamai punya usaha apa sekarang? Dewi dulu. Dewi dulu boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kalau Dewi sih punya ini jualan online shop. Ya. Apa itu? Cerita boleh? Boleh. Ya. Jadi tahun 2016, akhir 2016, Dewi itu punya Instagram yang tadinya tuh cuman buat koleksi foto pribadi aja, nggak ada kepikiran buat jualan dagang gitu. Cuma buat gagayaan lah. Ya, benar. Jadi emang berangkat dari kita punya Instagram untuk koleksi foto pribadi. Terlepas dari situ, Dewi kan suka pakai scrub tuh dan suka selfie kumelis lah gitu. Jadi di situ tuh banyak yang komentar, "Teh mau dong scrubnya." Iya, kayak gitu-gitu. Jadi kenapa sih nggak jualan aja gitu. Jadi emang ada jalannya dari situ mungkin ya. Makanya Dewi berani untuk Instagram itu dipakai buat jualan gitu. Untuk inspirasi nama Dewi Loki yang Lensok. Nah, itu dia. Kenapa namanya Dewi Loki? Namanya Dewi Rahayu Iya ya? kan, Dewi Rahayu. Jadi sejarahnya dulu Dewi itu pernah punya seseorang yang dekat. Samuan. Nah, itu. Boleh mengangkat. Nah. Jadi beliau mungkin yang membuatkan Instagramnya, makanya namanya Dewi Luki. Tapi Samuannya masih bertahan sampai hari ini. Silaturahim, alhamdulillah. Ya, kalau dengan pasangan baru tentunya namanya harus dirubah. Iya. Misalkan nanti Dewi bersama. Tapi Dewi Gumelan kalau udah aman. enggak, tapi Dewi Luki, kalau istilahnya Luki itu kan kalau bahasa Inggris keberuntungan ya. Iya, juga ya. Iya. Semoga Allah tetap Amin. Kalau namanya sendiri gimana? Sekarang sedang punya usaha bisnis apa? Sebenarnya kalau dibilang sekarang ini, kalau Dewi ya udah followersnya juga Instagram udah ribuan ya, Alhamdulillah. udah puluhan ribu udah. Kalau gua jutaan gitu. Belum. Amin kan doanya. Jadi kalau untuk memulai usaha sebetulnya naik turun, kalau aku ya up and down itu
dulu pernah buka kafe tahun 2019 gitu ya. Industri Cafe namanya, itu di daerah Unsap dulu, daerah Anggrek sebelum masuk Gang Waktu Unsap. Tapi waktu itu kena COVID 2019, 2021 udah COVID udah kita udah kesulitan ya namanya usaha. Kalau restoran rata-rata kan ya susah beroperasi karena ada larangan. Jadi tempat tutup waktu itu, tempat tutup 2021. Nah sekarang mencoba peruntungan kembali. Istilahnya seperti itu. Jadi mau mulai lagi di bisnis tapi bukan kopi, bukan kafe sih sekarang gitu. Jadi ke tempat nongkrong anak muda aja lah gitu. Kalau untuk cake, bolu seperti itu kan, kalau lihat dari Instagramnya suka lihat nih, Mami sering bikin cake itu memang masuk dalam usaha juga jadi. Ya itu jadi karena dia kedai kopi, tentu kalau kopi pahit temennya yang manis. Oke, ngomong soal kopi, kayaknya narasumber kita butuh kehangatan dari Kopi Rindu, Kopi Pemersatu. Mana dong pelayannya? Ini tolong narasumbernya dibawain dulu kopinya. Oke, ini dia Ratna Ting Ting. Teman kita juga waktu SMA, tepuk tangan dong. Dia hadir menemani kita jauh-jauh dari Tangerang sekedar untuk melamar 1 hari jadi pelayan Rindu Kopi Pemersatu. Boleh diminum ya kopinya? Boleh, sangat boleh. Ratna, ini kebetulan rekan-rekan kita yang jauh-jauh hari sudah kita undang. Barangkali ada sesuatu yang ditanyakan mengenai kiat bisnis mereka yang tadi sudah disampaikan. Katanya ini bergerak di bidang online shop, yang satu di bidang kafe atau Kuliner kopi, F&B lah ya. kuliner F&B. Apa nggak, Ratna, barangkali mau ditanyakan? Sebelumnya lama juga ya nggak ketemu ya, 25 tahun tapi dia tidak berubah. Tidak berubah. Masya Allah, dan dia kecuali teh mama ya dulu saya belum sempat ya belum. Dia berubah nggak? Mungkin sekarang kalau mbak dewasa. Itu gede wadah sang. Gimana, ada yang mau ditanyakan nggak? Sedikit ya, kiat-kiat untuk mempertahankan itu kan masuk ke usaha ya, di tengah gempuran-gempuran. Ya. Mungkin ada generasi Tips-tipsnya mungkin ya, Wah, yang selama ini Dewi hadapi, jalani gitu ya. Sama semua kayak Mamai, namanya usaha itu kan jatuh bangun ya. Pasang surut ya? Iya, pasang surut. Itu memang kalau Dewi mungkin waktu pandemi karena semuanya pada online, Dewi tuh online tok. Jadi sebenarnya nggak ada perubahan. Malah Dewi online Malah gitu. kebalik ya, Iya, malah terbalik. Tapi gitu. bukan berarti kopi Iya. harus terulang nih, nggak? Nah, jangan. Iya. Iya, sebenarnya kalau untuk online shop Dewi Lukis sendiri waktu pandemi itu masih tetap bertahan. Alhamdulillah ya, masih tetap bertahan. Cuman untuk tadi kan Teh Mamai bilang apa? Mamai bilang untuk di Instagram itu kan follower kayak gitu. Jujur ya, Dewi awal ngebangun itu bikin Instagram 2015 dan mulai online shop 2016 akhir sampai sekarang. Berapa ya followers Dewi lumayan juga. Itu Dewi nggak beli loh. Jadi tipsnya ya harus menghidupkan, harus hidup Instagram itu harus aktif. Dan yang Dewi rasakan sekarang customer itu maunya itu bergerak dan hidup, jangan foto aja. Jadi lebih ke kita review barang, produk yang akan kita jual, kita review. Banyak juga kita konten-konten. Nah, itu pasti insya Allah bakal meningkat followernya. Itu mungkin ya tips dari Itu Dewi. nah katanya kiatnya seperti itu. kalau dari jadi usaha sendiri itu harus sesuai dengan passion kita mungkin. Misalnya Nah, sukanya itu. di itu ya di sana ya. Nah, kan ada yang bilang katanya hobi yang dibayar itu yang paling menyenangkan ya. Jadi karena Dewi mungkin senang padu padan baju, scrap, dari berawal dari situ, makanya ya emang jadi menjiwai atau mungkin ya suka gitu foto-foto produknya gitu. Jadi nggak ada keterpaksaan, nggak ada, jadi mengalir karena kita suka gitu. Alhamdulillah. Gitu nah ternyata. Kalau Mami sendiri sudah Kalau tentang mama ini. gimana? Ya kalau sebenarnya kalau usaha itu yang paling penting juga adalah kuat mental ya. Ya. Karena pasti saingan ada, terus istilahnya ya tadi bagaimana kita untuk menarik customer juga itu kan perlu effort yang luar biasa. Intinya adalah jangan patah semangat aja. Kayak misalnya aku pernah tutup, sekarang nyoba buka lagi. Misalkan oh ternyata buka konsep ini kurang, kita coba konsep yang baru. Seperti itu aja. Yang dijaga semangatnya. Ya, nah itu Semangatnya benar. yang harus dijaga. Semangat. Semangat, terus era digital juga harus dimanfaatkan. Jadi Iya, itu nah betul. kalau kamu jualan kopi jangan hanya sekedar bawa penampan. Jadi kamu buka handphone, tawarin ke alumni benar, seperti benar. itu. Ada yang mau ditanya lagi nggak?
Barangkali? Itu sini, itu tinggi dulu kan ini. Oh ya, ini dulu kopi pemersatu. Kopi, Ini ya. ada kata-kata yang memang sedikit membuat motivasi juga nih buat kita semua. Ada semacam hashtag atau apalah. Di sini ada kata-kata bagian tersulit dari perpisahan. Seperti kita nih, sudah 25 tahun, rindu datang tanpa persiapan. Gokil, keren. Apa ini sangat puitis. Rindu datang tanpa- Satu lagi, Wi, boleh bacain tuh. Apa itu? Rindu seperti candu, tak tahu waktu, tak tahu malu, punya tahu Hanya. kamu. Hanya tahu kamu. Oke, keren. Oke ya, sebelum di segmen terakhir, karena ada yang mau disampaikan kembali. Ini karena ada pembeli. Oh, nggak perlu. Bang, silakan Bang. Terima kasih Bang. Bye. Oke. Tadi belum diceritain nih sedikit tentang pengalaman di sekolah. Siapa teman kalian yang sampai saat ini masih teringat? Kalau zaman sekarang Besti lah. Besti siapa barangkali ada yang mau disampaikan di Atau luar mungkin sana? julukan waktu di zaman sekolah. Apa tuh? Dewi tuh emang sih paling tukang siangan. Oke, paling klasik. Tapi ada teman nggak? Teman yang paling spesial di mata teman-teman kalian berdua bisa disampaikan? Banyak sih, nggak ada spesial Yang satu. paling spesial Siapa Harus ya? dipilih. harus dipilih satu. Terus sampaikan pesannya kepada yang spesial itu. Hari. Dewi nggak bisa soalnya banyak. Berarti satu untuk semua. Oke, sampaikan kepada Alfi. Ada yang mau disampaikan? Pokoknya alhamdulillah kalau Dewi sama teman-teman yang dari sekolah sampai detik ini masih alhamdulillah bertemu dan masih silaturahim. Semoga kita selalu kompak ya, Amin. Yang juga Gey. Amin. Kalau Mama kayaknya punya nih. Ada pesan yang ingin disampaikan buat rekan-rekan semua. Mungkin pesan untuk seluruh guru-guru kita dulu waktu di SMA 1 Sumedang. Terima kasih atas semua jasanya kepada kita semua, dan mungkin untuk teman-teman semua, mudah-mudahan kita tadi sama seperti Dewi tetap kompak selalu dan sesuai karena kelas bahasa. Untuk teman-teman angkatan 2000 Semansa Kabupaten Sumedang, bareng yuk IC terus. Oke. Oke rekan-rekan, demikianlah podcast yang pertama kali ini dengan 2 bintang tamu. Terima kasih atas kebersamaannya dan tentunya kita akan hadir kembali di podcast berikutnya, yaitu di Ngobras Mansa 2000. Yeay.